Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah rangkaian dari perayaan-perayaan sebelumnya. Sesudah kita merayakan Hari Raya Pentakosta, kelahiran gereja dengan anugerah Roh Kudus yang diberikan kepada para murid dan Bunda Maria, dan juga kepada kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus minggu yang lalu. Dan secara khusus minggu ini kita merayakan salah satu misteri dari pribadi Tritunggal Maha Kudus, yaitu Yesus sendiri yang hadir secara nyata di dalam hidup kita dalam rupa tubuh dan darahnya yang kita terima di dalam komuni kudus. Maka perayaan hari ini itu tidak terpisahkan dari perayaan-perayaan sebelumnya. Kita bisa memahami perayaan hari ini, bisa mengerti, dan pada akhirnya inti dari renungan saya hari ini adalah bagaimana kita bisa mengagumi perayaan Ekaristi kalau kita tidak memisahkan dari perayaan-perayaan sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita diundang untuk merenungkan bagaimana selama ini kita menghargai dan mengagumi sakramen Ekaristi. Karena itu adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang kita terima, yang kita sambut. Ada kisah-kisah yang menunjukkan kepada kita bagaimana penghargaan terhadap Ekaristi itu begitu penting, sehingga lalu mungkin harus diingatkan dengan keras, harus diingatkan dengan peringatan yang mungkin cukup menohok. Ada yang ekstrim, misalnya karena imam ingin mengingatkan umatnya tentang Ekaristi ini, lalu karena dia melihat setiap kali perayaan Ekaristi mingguan ada saja umat yang begitu terima komuni langsung bablas, datangnya paling akhir, pulangnya paling awal. Begitu terima komuni langsung pulang, kabur entah mau kemana. Nah, melihat itu imam ini prihatin, lalu dia memberikan peringatan dalam suatu permenungan, dalam suatu homili. Ingat ya, peristiwa perjamuan malam terakhir itu hanya satu murid yang pulang duluan, pergi duluan keluar sebelum perjamuan malam itu selesai, yaitu Yudas Iskariot. Ya, mau mengatakan kamu itu Yudas Iskariot, kalau pulang duluan ya begitu beres komuni langsung pulang. Tetapi mungkin apa yang disampaikan oleh Santo Filipus Neri itu lebih halus, tetapi mau bicara tentang sesuatu yang sama juga, tetapi menarik, mungkin bisa dipraktekkan juga nanti kalau sewaktu-waktu ada terjadi di gereja kita. Santo Filipus Neri, seorang kudus, ini juga melihat fenomena yang sama. Ada banyak umat yang rupanya tidak terlalu menghargai perayaan Ekaristi, sehingga lalu didiskon. Pokoknya begitu terima komuni langsung saja pergi. Lalu suatu ketika dia melakukan sesuatu yang tidak biasa untuk mengingatkan tentang itu. Dia sudah berpesan kepada putra altar dengan mesdinar. Maka begitu dia melihat ada umat yang keluar setelah komuni langsung pergi, lalu dia memberi kode kepada mesdinar itu. Dan apa yang dilakukan? Mesdinar itu langsung membawa 2 lilin dan bel tangan, lonceng tangan, lalu mendekati orang itu, dan kemana orang itu pergi keluar, diikuti oleh mesdinar itu, di sampingnya dengan bel dibunyikan. Nah, orang itu kaget. Lalu karena itu jedanya kan tidak lama dengan berkat penutup sebetulnya.
ya, dari komuni dengan berkat penutup. Setelah misa selesai, dia mendatangi Santo Filipus Neri lalu bertanya, ini lelucon macam apa? Lalu Santo Filipus Neri menjelaskan, oh ini bukan lelucon, ini serius. Ini adalah sesuatu yang serius. Anda itu baru saja menyambut tubuh Kristus, artinya apa? Tubuh Kristus ada di dalam diri Anda. Sama seperti seorang imam atau asisten imam, sekarang asisten imam, membawa hosti kudus dari tabernakel, itu selalu disertai oleh mesdinar dengan lilin menyala. Zaman dulu bahkan dengan bel tangan, dengan lonceng tangan. Jadi itu untuk menjadi tanda sakramen Maha Kudus akan lewat, orang-orang yang ada di sana mendengar bunyi itu lalu akan menyesuaikan diri, akan membungkuk hormat bahkan berlutut karena tahu sakramen Maha Kudus akan lewat. Maka ini bukan lelucon. Nah, ini cara Santo Filipus Neri untuk mengingatkan orang tentang bahwa yang diterima setiap kali komuni itu adalah bukan lagi roti, tetapi itu sudah menjadi tubuh dan tubuh Kristus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi persis setelah konsekrasi itu kita menyanyikan anamnese. Anamnese kita itu ada beberapa macam, tetapi ada 3 nomor kalau di dalam buku, lalu AB. Kita baru melatih sampai ke 2B. Dan dengan berbagai macam variasi itu ada satu kata yang selalu muncul, meskipun sedikit berbeda kata-katanya. Anamnese 1 itu marilah menyatakan misteri iman kita. Atau kebalik saya. Anamnesis 2 A dan B sama. 2 marilah menyatakan misteri iman kita. Nah, mewartakan dan menyatakan yang dipakai. Anamnesis 3, agunglah misteri iman kita. Kata-katanya beda tetapi selalu ada kata misteri iman. Apa yang dimaksud dengan misteri iman? Kalau kita membayangkan kata misteri, apa yang terpikirkan? Apa yang terbayangkan dengan misteri? Pak Undang, kalau dengar kata misteri, itu apa? Tentang sesuatu yang seperti apa? Abstrak. Begitu dengar kata misteri, apa yang muncul dalam pikiran? Roh halus. Sesuatu yang mengerikan. Udah sih. Sesuatu yang belum terpecahkan, yang sulit dipecahkan. Ada lagi? Yes. Sesuatu yang wow. Wow itu apa? Bahasa anak muda sekarang. Wow. Wow itu tidak jelas. Oh, bisa dalam arti positif, bisa dalam arti negatif. Yang tidak terkatakan. Mungkin ini artinya bahasa ini mungkin justru pas ya untuk menjelaskan itu. Tetapi saya mau bahas dulu. Misteri itu selalu ketika kita mendengar kata misteri, itu pikiran kita itu atau apa yang ada di dalam bayangan kita memikirkan tentang sesuatu yang belum jelas kesimpulannya ya. Lalu tetapi ada tanda-tanda yang diberikan untuk supaya orang sampai pada kesimpulan itu. Ada yang namanya novel misteri. Nah, dulu salah satu kesukaan saya itu baca novel misteri. Ya, zaman
Dulu itu ada tokoh yang namanya buku yang namanya 5 Sekawan. Ada trio detektif, ya. Anak-anak sekarang nggak tahu bacaannya apa, tetapi itu sempat menjadi legend, ya. Buku novel itu 5 Sekawan itu sampai berapa seri, selalu keluar, pokoknya selalu mengikuti dulu. Nah itu biasanya pasti ada kesimpulan, maka kalau mau tahu kesimpulannya tinggal baca aja bagian akhir, ya. Tetapi tidak seru kalau baca novel itu langsung baca di akhirnya karena langsung tahu. Justru yang disebut misteri itu karena dalam perjalanan cerita itu sudah disuguhkan tanda-tanda yang nanti akan mengantar pada bagian akhir. Pasti akan ada konklusinya, kesimpulannya, kenapa sih itu terjadi, suatu peristiwa terjadi. Kita selalu membayangkan misteri itu seperti itu, kira-kira. Tadi ada yang kata abstrak, belum jelas. Nah, tentu saja pemahaman-pemahaman ini tidak sama artinya ketika kita mengatakan misteri iman. Ketika kita hari ini atau setiap kali merayakan Ekaristi, setiap kali setelah konsekrasi, tubuh Kristus ditunjukkan, darah Kristus ditunjukkan, lalu kan imam menyanyikan, mengajak untuk menyanyi, marilah mewartakan misteri iman kita. Itu bukan dalam arti seperti yang kita pahami untuk kata misteri yang tadi itu. Maka tadi saya mengatakan mungkin dalam artian kata wow itu mungkin lebih tepat dalam arti positif. Wow itu mau mengatakan sesuatu yang tidak terkatakan sebetulnya, tidak bisa diungkapkan, digambarkan melalui kata-kata, lalu diwakili dengan kata WOW itu, ya? Itulah misteri Ekaristi. Maka setiap kali konsekrasi dilakukan, pada saat itulah kita mengimani. Saat imam menunjukkan inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, makanlah. Itu kita tidak melihat itu sebagai roti. Itu adalah tubuh Kristus. Secara mata kita tetap melihatnya sebagai roti, tetapi iman kita menghayati itu sebagai tubuh Kristus. Maka tradisi zaman dulu sebetulnya cukup memperlihatkan ini. Ketika imam mengangkat tubuh Kristus pada saat konsekrasi, kalau sekarang kan umat hanya disarankan untuk memandang, menghormatinya dengan khidmat di dalam keheningan. Zaman dulu saya masih ingat, ketika masih kecil juga masih mengalami, ketika tubuh Kristus diangkat itu lalu umat menyembah, lalu mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Orang Jawa menyebutnya Gusti Kawulo lan Allah Kawulo, Tuhanku dan Allahku. Sebetulnya itu menunjukkan misteri iman itu. Jadi ketika kita memandang itu, kita tidak melihatnya sebagai roti. Itu Tuhan yang hadir secara nyata di dalam hidup kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, begitu luar biasanya perayaan Ekaristi ini tanpa kita artinya melihat hal-hal yang lain. Begitu Ekaristi itu terjadi, konsekrasi terjadi, itulah kehadiran nyata Kristus yang mau datang menjumpai kita. Maka perayaan Ekaristi ini hendaknya bisa menghantar kita kepada yang namanya pengalaman kekaguman. Kekagumannya kalau saya bayangkan mungkin mirip dengan kekaguman Elizabeth. Hari tanggal 31 kemarin itu pesta Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Kekaguman Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh, lalu menyambut salam Maria dengan mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Maka di dalam perayaan Ekaristi ini kita datang dengan posisi batin sebetulnya, siapakah aku ini sampai Tuhanku datang menjumpai aku.
Nah, kalau kita sampai pada pengalaman akan kekaguman itu, lalu kita akan sungguh bisa menghargai Ekaristi ini dengan lebih baik. Bahwa itu bukan hanya sekedar perayaan ritual mingguan, tetapi saat dimana kita yang tidak pantas ini sebetulnya dijumpai oleh Tuhan secara nyata. Maka anak-anak yang mau terima komuni, ya nanti terima komuni untuk pertama kalinya dan untuk seterusnya nanti setiap kali merayakan Ekaristi, saat itulah merayakan Ekaristi secara penuh. Kan sebelumnya itu hanya ikut bina iman, lalu datang masuk ke gereja, kecuali minggu pertama untuk terima berkat dari imam. Kalaupun tidak ikut bina imam, ikut perayaan Ekaristi, tidak terima komuni. Anak-anak pada usia yang dianggap pantas untuk memahami bahwa yang diterimanya itu bukan sekedar roti, tetapi itu adalah tubuh Kristus, mulai diajak untuk masuk di dalam perayaan Ekaristi secara penuh. Maka komuni pertama itu tidak pernah diberikan pada saat bayi. Kalau baptis bisa diberikan pada saat bayi, komuni pertama tidak. Kenapa? Menunggu saat dimana seorang anak mestinya sudah bisa membedakan bahwa itu yang diterima itu tubuh Kristus dan berbeda. Bukan hanya sekedar roti. Kalau tidak bisa membedakan repot. Nanti itu dianggapnya sama dengan bala-bala. Ya. Roti ya makanan kecil yang lain. Tidak, mestinya mereka sudah sampai pada pemahaman itu. Nah, tim sudah menyiapkan tim pengajar untuk supaya anak-anak sampai pada pemahaman itu sehingga hari ini mereka dihantar untuk menyambut komuni pertama. Saudara-saudariku yang terkasih, karena begitu berharganya anugerah Ekaristi ini, lalu perlakuan-perlakuan terhadap itu menyesuaikan. Maka kita itu punya sumur suci di sebelah sana, ya sakrarium. Itu untuk apa? Selain untuk benda-benda rohani, salah satunya adalah misalnya dalam suatu peristiwa, sakramen yang sudah dikonsekrir itu jatuh, mestinya dimakan. Ya, mestinya jatuh itu lalu dimakan, diterima tetap sebagai tubuh Kristus. Tetapi ada kondisi tertentu jatuh tetapi tidak memungkinkan untuk dimakan karena alasan medis. Misalnya terlalu kotor, jatuh di tempat kotor. Maka itu dihancurkan dengan airnya dimasukkan di dalam sumur yang langsung terhubung dengan tanah, dasarnya tanah, untuk dikembalikan kepada bumi. Kita ada itu karena itu penghormatan kita kepada Ekaristi. Dan kenapa juga kadang-kadang pastor mengingatkan dalam peristiwa komuni ini, dalam peristiwa baptisan, dalam salah satu sesi ketika menghantar mereka, setidaknya itu yang saya lakukan, saya selalu mengingatkan kepada orang tua. Hayo orang tua yang masalah pernikahannya belum beres secara Katolik, mari dibereskan. Tidak apa-apa, anak-anak sekarang boleh tetap komuni, tetapi orang tua yuk punya PR untuk membereskan itu. Begitu juga yang baptis, ya kalau masih ada yang bermasalah dengan masalah perkawinannya, dalam arti belum sah secara Katolik, hayu dibereskan, tidak usah malu. Kenapa? Supaya Anda berhak untuk terima komuni. Karena sebetulnya ketika itu belum dibereskan, tidak berhak untuk terima komuni. Ketika orang tidak tahu tidak masalah, tetapi ketika sudah tahu, ya sebetulnya tidak berhak. Ketika Anda nekat pun untuk terima, itu sebetulnya tidak berhak. Maka ya ini termasuk saya mengingatkan mengenai itu. Mari untuk yang perlu dibantu untuk membereskan soal itu, dibereskan. Saya sudah mengatakan kepada Pak Darius, ini khusus untuk orang tua komuni pertama, baptis juga, kalau ada yang perlu dibereskan nanti cari waktu khusus untuk ketemu, untuk membahas itu apa yang perlu dibantu. Nah mungkin nanti juga bisa ditawarkan untuk umat yang lain di luar itu. Supaya apa?
supaya kita menyambut Ekaristi itu memang betul di dalam posisi yang sebenarnya. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, kita itu ketika menyambut Ekaristi hanya bisa merasa kagum di hadapan Tuhan. Anda pulang dari gereja nggak masalah, nggak apa-apa, nggak ingat khotbah saya. Yang paling penting Anda pulang itu dengan rasa kagum. Siapakah aku ini sampai Tuhanku datang menjumpai aku? Siapakah aku ini sampai Tuhanku datang mau hadir di dalam diriku? Kalau Anda belum sampai pada perasaan itu pulang misa, ya mungkin harus memohon rahmat secara khusus supaya bisa sampai pada perasaan kagum itu. Karena itulah yang disebut misteri iman. Misteri iman itu pada akhirnya kita sampai pada pengalaman yang tadi disebut oleh orang muda, pengalaman wow. Tidak terkatakan karena apa? Memang tidak bisa dijelaskan secara logika, secara akal. Karena apa? Kita telah tetap melihatnya dalam wujud roti, tetapi kita mengimaninya, memaknainya, itu bukan sekadar roti, itu adalah tubuh Kristus. Mari kita mohon rahmat supaya kita sampai pada pengalaman kekaguman itu setiap kali kita merayakan Ekaristi. Kita hening sejenak.